Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita update saham BNI ya. Terutama strateginya bagaimana kita berinvestasi di saham BNI ya. Saham BNI ini merupakan salah satu saham Big Bank ya yang sangat bagus untuk kita investasi, dan karenanya mungkin teman-teman bisa memilih salah satu ya dari 4 saham tersebut ya. Nah, di video kali ini kita bahas khusus saham BNI. Nanti kita bandingkan sedikit dengan saham bank lain ya, seperti Mandiri ataupun BCA ya. Nah, saham BNI ini secara profit ini kan naik terus teman-teman ya. IPS-nya naik ini dari 2020, 21, 22 dan 23 ya. Terakhir nih 23 tuh IPS-nya 561. Kemudian bagi dividennya di kemarin tanggal 14 Maret ya. Ex-date-nya 15 Maret 280. Jadi kalau hold saham BNI ini dari awal tahun di harga 4.337 ya, 4.300. Ini berarti dividennya berapa persen ya? 280 ya. Dibagi 4.337. Nah, ini 6,4% ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman masuk di saham BNI ini April ya, atau Maret nih ya, di harga 4.337, maka teman-teman dapat dividennya 6%, kemudian capital gain-nya juga dapat nih. Sekarang berapa ini? 5250 dikurangi 4.337 dibagi 4.337, 21% tambah 6% ya, 27%. Udah santai ya teman-teman. Jadi diem aja udah dapat segitu ya. Apalagi kalau dijualnya di 6225 nih ya, saat puncaknya itu udah lebih besar lagi ya. 6225 dikurangi 4337, 43%. Ditambah dividen 6%, berarti 49% ya, hampir 50% ya. Ini spektakuler nih saham BNI. Kalau kita pegang 3 tahun juga lumayan. 5 tahun, nah naiknya dikit nih 5 tahunnya. Cuman kalau kita beli pas harga koreksi ini ya di tahun 2020 saat COVID nih di 1580, nah sekarang udah cuan lebar ya. (5250) dikurangi 1580. Wih, cuannya udah 3.670 poin ya. Berapa kali lipat nih ya? 5250 dibagi 1580, 3,3 kali lipat. Jadi saat krisis itu selalu ada potensi ya teman-teman. Jadi memang sebaiknya ada dana cadangan ya yang kita siapkan bila sewaktu-waktu terjadi krisis ya. Sehingga potensi gain kita itu akan lebih besar ya. Cuman kalau misalnya kita sudah all in di suatu saham ya, misalnya di BNI kita sudah all in ya sudah. Paling kita mengharapkan dividennya aja. Nah, saat dividennya cair ya kita belikan lagi sahamnya di harga bawah. Nah, ini kan kalau dari 2020 ini udah cuan 3 kali lipat ditambah dengan dividennya yang di atas 5% tiap tahun. 1, 2, 3, 4
5 ya, sudah 5 kali dividen, jadi udah cuan lebar nih ya untuk saham BNI ya. Nah ini isunya apa, saham BNI ini kok terkoreksi ya, karena memang sektor perbankan sekarang sedang terkoreksi teman-teman, termasuk BCA, Mandiri juga terkoreksi ya. Ini terkoreksi tapi udah mulai mantul nih ya, 3 tahun ini juga naik BCA, Mandiri juga. Nah ini secara grafik hampir sama nih teman-teman, 4 bank ini ya. Di 2020 koreksi tajam, habis itu naik lumayan tinggi ya. Nah ini yang paling koreksi yang paling besar itu di Bank BNI ya, di sampai 1.500 sekian. Nah ini potensi kedepannya bagaimana? Dengan rata-rata dividen sekitar 6% ini sampai ini menarik untuk kita koreksi ya. Kalau yieldnya ini 5% nih karena pakai harga yang sekarang teman-teman. Jadi kalau pakai harga yang ini BNI ya, BNI bentar. Nah ini 5% nih karena pakai harga sekarang. Tapi kalau pakai harga 1 tahun yang lalu ya di 6%. Coba kita cek secara teknikal ya, BNI. Nah ini BNI secara teknikal udah mulai bagus ini, ada potensi untuk naik di terdekat di 5.500 ya. Kemarin terendah di 5.050 ya, di tanggal 16 April ya. Walaupun nanti bisa jadi koreksi lagi ya nih. Mungkin sekitar 5 ini masih ada potensi naik, mungkin sampai 5.500. Coba secara MACD juga. MACD-nya bagus. Bagus ya. Stokastik. Stokastiknya agak tertekan ya, tapi ada potensi untuk naik ya. Teknikalnya bagaimana? 52 masih belum tembus MA5 ya, masih di bawah MA5. Jadi masih berpotensi untuk koreksi lagi. Nanti kalau misalnya naik tembus 5280 atau 5275 ini bagus. Bisa naik sampai 5.550 ya. Ini rekomendasi buy. Ya, bisa spekulasi untuk buy ini teman-teman. Untuk BNI ini. Walaupun kemarin terkoreksi ya. Harga udah hilang ya catnya. Kemarin merah, coba. Kemarin merah 1,8 tapi sebelumnya 2,3 ya. Best price-nya di sekitar 5.000 ya, tapi kapan dia turun lagi? Coba cek tahun sebelumnya ya nih, Juli. Nih April, akhir April ini turun ya teman-teman. Jadi memang untuk saham-saham sektor perbankan ini kita lihat sentimen globalnya ya. Kalau misalnya dolar naik, kemudian inflasi juga naik, ini sahamnya biasanya terkoreksi ya. Nah ini tahun kemarin terkoreksi di sampai Mei, di pertengahan Mei baru mantul ya. Coba tahun sebelumnya.
Sebelumnya koreksi di bulan apa ini? Mei. Awal Mei koreksi, kemudian sempat naik, terus koreksi lagi sampai Juli. Ya, ini ya, koreksi lagi sampai Juli. Nah, ini kalau koleksi tajam nih, lama nih koreksi tajam. Jadi memang tunggu momentum ya, teman-teman. Nah, karena pembagian dividen itu untuk saham BNI ini bulan Maret kalau nggak salah tadi. Iya, bulan Maret. Jadi mungkin mulai naik lagi mendekati bulan bagian dividen ya. Ini coba. Ya, Desember nih naik tinggi. Ini teman-teman. Ini dari bulan Juli. Oh, ini dari bulan Juli naik tinggi sampai Desember, kemudian koreksi. Oh. Oktober, November, Desember naik tinggi, Januari koreksi. Nah, ini sekarang April ya, koreksi ya. Kalau teman-teman fokus ya jadi jumlah lot yang dikoreksi itu lebih bagus lagi ya. Jadi saat koreksi turun atau saat koreksi atau sahamnya turun, kita tunggu, kita masuk di harga bawah. Nah, nanti tinggal pokoknya turun kita masuk lagi. Jadi masuknya secara bertahap. Ini untuk menabung saham juga bagus ini teman, saham-saham seperti BNI ini. Oke, itu dulu teman-teman untuk review pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.